Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Oke, sekarang di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk persamaan kuadrat itu maksudnya itu adalah persamaan yang mana memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya itu adalah berpangkat 2 dan koefisien dari variabel yang berpangkat 2 tersebut tidak boleh sama dengan 0. Untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a, b, dan c itu merupakan bilangan real. Kemudian untuk keterangannya itu adalah x itu disebut dengan variabel, kemudian a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b itu adalah koefisien dari x, dan c disebut dengan konstanta. Nah, untuk bagaimana cara penyelesaian atau bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut bisa kita tentukan dengan 3 cara. Yang pertama bisa dengan cara memfaktorkan, kemudian bisa dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Lanjut, untuk penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara yang pertama itu cara memfaktorkan. Nah, yang harus kalian ketahui kalau dengan cara memfaktorkan ini ada 2 bentuk yang harus kalian perhatikan. Nah, untuk yang pertama misalkan persamaan kuadratnya untuk a sama dengan 1. Nah, misalkan di sini a-nya sama dengan 1, maka bisa kita selesaikan dengan pertama kita tulis dulu x, kemudian kita cari 2 bilangan faktor yang mana memenuhi kalau 2 bilangan tersebut kita kalikan itu menghasilkan nilai c, dan kalau kita jumlahkan menghasilkan nilai b. Nah, kita misalkan di sini 2 bilangan faktor tersebut dengan m dan n ya. Nah, kalau sudah menentukan faktor-faktornya, selanjutnya kita tentukan pembuat nolnya, jadinya x ditambah m sama dengan 0 atau x ditambah n sama dengan 0. Maka nilai x pembuat nolnya itu adalah, maka di sini negatif m dan negatif n. Oke, kita lanjut untuk bentuk persamaan kuadrat yang kedua, yang mana di sini a-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau untuk a tidak sama dengan 1, maka bisa kita selesaikan dengan, untuk menentukan faktornya. Nah, pertama sekarang kita bandingkan dengan untuk a sama dengan 1. Kalau untuk a sama dengan 1, di sini langsung kita tulis saja x ya. Tapi kalau untuk a tidak sama dengan 1, kita tulis dulu di sini. A-nya kita masukin ke sini jadi a per a. Jadi ada 3a yang harus kita masukin. Kemudian sama dengan 0. Kemudian kalau sudah, nanti baru kita selesaikan, kita cari pembuat nolnya, kemudian baru kita tentukan akar-akarnya sama dengan cara yang sebelumnya. Nah, di sini kalau untuk a tidak sama dengan 1, dengan ketentuannya kalau 2 bilangan faktor tersebut kalau kita kalikan itu sama saja dengan nilai a dikali c. Kalau dijumlahkan sama dengan nilai b. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara lain untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara skema. Dengan cara skema ini bisa digunakan dengan bentuk persamaan kuadrat untuk a sama dengan 1 ataupun untuk a-nya tidak sama dengan 1. Itu dengan cara a dan c kita kalikan terlebih dulu. Jadi di sini saya buat garis seperti ini. Jadi di sini a dikali c. Kemudian kita cari faktor dari a dikali c. Jadi kalau misalkan dikalikan hasilnya a dikali c, kalau dijumlahkan hasilnya b. Nah, kita misalkan di sini bilangan faktor tersebut dengan
M dan N. Kemudian kita bagikan bilangan faktor tersebut dengan negatif dari A. Ingat ya, kita bagikan dengan negatif dari A. Kita di sini dengan ketentuannya sama. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk bentuk yang pertama, kita punya x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 sama dengan 0. Kemudian untuk bentuk kedua, di sini kita punya 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Sekarang kita bandingkan antara bentuk pertama dan bentuk kedua. Kalau bentuk pertama itu di sini untuk A-nya sama dengan 1. Ingat ya, di sini ada 1. 1 dikali x kuadrat itu adalah x kuadrat. Kemudian untuk bentuk yang kedua itu A-nya tidak sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk penyelesaian soal yang pertama, di sini kita punya x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 8. Nah, selanjutnya di sini kan A-nya sama dengan 1, berarti tinggal kita tentukan faktornya. Ingat, kita tuliskan terlebih dulu. Misalkan di sini jadi di sini kita buat terlebih dulu kayak gini. Kemudian kita cari dua bilangan faktor yang memenuhi dari ini. Kalau kita kalikan, hasilnya itu adalah negatif 8. Kalau kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 2. Maka jadi ingat ya, kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 8, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2. Maka faktornya itu adalah, ingat ya, negatif 8. Kita cari faktor dari negatif 8, itu ada negatif 1 dikali 8, negatif 8. Kemudian 1 dikali negatif 8, negatif 2 dikali 4, dan sebaliknya 2 dikali negatif 4. Sekarang kita lihat mana yang memenuhi. Kalau dijumlahkan hasilnya 2. Ternyata kita lihat mana yang memenuhi. Jadi yang memenuhi kalau kita jumlahkan sama dengan 2 itu adalah negatif 2 dengan 4. Oke, jadi dua bilangan faktor tersebut yang memenuhi dari persamaan ini adalah negatif 2 dengan 4. Tambah 4 dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini terserah kalian mau penulisannya itu, terserah, boleh negatif 2 dulu atau 4 dulu. Maka selanjutnya kita buat pembuat nolnya. Jadi x ditambah 4 sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya maka akar-akarnya itu adalah x sama dengan negatif 4, kemudian x-nya sama dengan 2. Nah, saya jelaskan juga sebagai tambahannya menggunakan cara skema. Cara lain ini ya, kita buat x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kita cari 1 dikali negatif 8 itu adalah negatif 8. Selanjutnya kita cari faktor dari negatif 8. Kalau kita jumlahkan hasilnya itu adalah 2. Nah, ini tadi kan, berarti dua bilangan faktor tersebut adalah negatif 2 dengan 4. Maka kita tulis dulu. Jadi akar-akarnya itu adalah, ingat, bilangan faktor tadi negatif 2 dengan 4. Kemudian kita bagi dengan negatif A. A-nya di sini kan 1, berarti ingat rumusnya tadi dibagi dengan negatif A, jadi jadinya negatif 1. Ini juga dibagi dengan negatif 1. Maka negatif 2 dibagi negatif 1 itu adalah 2, kemudian 4 dibagi negatif 1 itu adalah negatif 4. Nah, sekarang kita lihat sama kan, jadi akar-akarnya itu adalah negatif 4 atau 2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini kita punya 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Kita buat terlebih dulu. Di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan negatif 2.
Nah, sama dengan tadi ya, kita cari dua faktor, kita cari dua bilangan faktor kalau dikalikan itu menghasilkan 2 dikali negatif 2, negatif 4. Jadi kalau kita kalikan itu menghasilkan negatif 4, kalau dijumlahkan menghasilkan nilai B yaitu 3. Jadi faktornya tadi kan negatif 4, jadi kita cari faktor dari negatif 4. Nah, sekarang kita lihat faktornya itu adalah negatif 1 dengan 4, 1 dengan negatif 4, negatif 2 dikali 2. Sekarang kita lihat mana yang memenuhi. Kalau dijumlahkan hasilnya itu adalah 3. Berarti yang memenuhi itu dijumlahkan kalau 3 berarti ini kan. Nah, jadi dua bilangan faktor tersebut adalah negatif 1 dengan 4. Maka kita buat, ingat tadi 2 ini kita buat ke semuanya, pertama ke faktornya, kemudian ke bentuk pecahannya. Jadi 2x ditambah faktornya tadi, terserah ini mau ditulis mana dulu. Di sini saya buat dulu 4, kemudian dikali 2x dikurang 1, ini ya negatif 1, jadi dikurang 1 per 2. Jadi 2-nya di sini ada 3 kan, 2, 2, 2. Ingat harus kita tulis. Kemudian sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, antara faktor ini, bentuk yang ini pasti ada bentuk yang bisa kita sederhanakan ya. Jadi kita lihat. Nah, di sini 2x ditambah 4. Di sini kan bisa kita jabarkan bentuknya dengan 2-nya kita keluarkan, jadinya di sini kalau 2-nya kita keluarkan bersisa x, ini kalau 2-nya kita keluarkan bersisa 2 kan, jadi 2 kita keluarkan, jadi 2 dikali x itu adalah 2x, 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Kalau ini nggak bisa ya, jadi tetap saja kita tulis seperti ini per 2. Nah, sekarang perhatikan di sini ada bentuk yang bisa kita sederhanakan. Nah, jadi 2 dibagi 2 itu kan 1, maka sisanya adalah x ditambah 2 dikali 2x dikurang 1 sama dengan 0. Jadi faktor-faktor dari persamaan ini adalah x ditambah 2 dikali 2x dikurang 1 sama dengan 0. Maka kita cari pembuat nolnya. Ini ya, kemudian maka akar-akarnya itu adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan setengah. Nah, untuk cara skemanya saya tuliskan seperti ini, bisa kalian lihat. 2 dikali negatif 2 negatif 4, kemudian kita cari faktor dari negatif 4 tadi, dapatlah dua bilangan faktor tersebut adalah yang memenuhi persamaan ini, negatif 1 dengan 4. Maka kita tulis negatif 1, ingat di sini per negatif a ya. Jadi di sininya negatif 2, negatif 2. Jadi negatif 1 dibagi negatif 2 itu adalah setengah. Kemudian 4 dibagi negatif 2 adalah negatif 2. Kalau kita lihat sama saja ya. Jadi ini sebagai cara tambahan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut ke penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, kalau dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, di sini nanti langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengubah koefisien dari x kuadrat tersebut menjadi 1. Kemudian ubah bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ke bentuk ax kuadrat ditambah bx sama dengan negatif c. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk ini kita ubah, kita pindahkan c-nya ke ruas kanan gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya itu adalah kedua ruas ditambah kuadrat dari setengah koefisien x. Ingat ya, kedua ruas kita tambahkan kuadrat dari setengah dari koefisien x tadi, setengah dari ini. Kemudian selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0.
Maka penyelesaiannya, nah di sini kan kita punya 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, persamaan kuadrat ini dia tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran ya. Itulah kelemahan dari pemfaktoran. Artinya, kalau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, di situ dia memiliki keterbatasan. Artinya, tidak semua bentuk persamaan kuadrat tersebut bisa kita tentukan dengan cara pemfaktoran. Nah, kalau misalkan tidak bisa, misalkan kalau menggunakan cara pemfaktoran tidak bisa, maka kita bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ataupun bisa menggunakan cara rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dulu menggunakan cara kuadrat sempurna. Jadi dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, kita jadikan A itu sama dengan 1. Dengan cara agar 2 ini jadi 1, maka kedua ruas harus kita bagikan dengan bagi dengan 2. Jadi 2x kuadrat dibagi 2 itu sama dengan x kuadrat, 8x dibagi 2 sama dengan 4x, negatif 3 dibagi 2 tetap negatif 3/2, 0 dibagi 2 itu sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita ubah bentuknya atau kita pindah ruaskan nilai C tersebut ke ruas kanan. Maka jadinya x kuadrat ditambah 4x dikurang sama dengan 3/2. Di sini kan negatif 3/2, kita pindahkan ke ruas kanan jadinya 3/2. Nah, langkah yang ketiga, kedua ruas jumlahkan dengan setengah dikali dengan B dikuadratkan. Jadinya kita lihat di sini B-nya kan 4. Jadi setengah dikali 4 kemudian dikuadratkan ditambah sama dengan 3/2 ditambah setengah dikali 4 dikuadratkan sama ini ya. Ingat kedua ruasnya kita tambahkan dengan kuadrat dari setengah dikali B gitu. Ini ya. Nah, selanjutnya x kuadrat ditambah 4x setengah dikali 4 itu kan 2. Nah, kalau bentuk ini tidak perlu kalian jabarkan, misalkan 2 kuadrat itu tidak perlu kalian buat 4, tetap dalam bentuk kuadrat. Tapi kalau untuk ruas kanan ini boleh kalian jabarkan. Jadi 3/2 sama dengan setengah dikali 4 kan 2 dikuadratkan itu sama dengan 4, boleh. Kalau ruas kiri tidak perlu, biarkan dia dalam bentuk kuadrat. Karena di sini kita pembentukan kuadrat sempurnanya. Maka kita lihat di sini yang ada kuadrat, tinggal kita ambil. Di sini x, di sini 2. Jadi tinggal kita taruh sini. Ingat ya. Nah, x di sini dan 2 yang ada kuadrat ini tinggal kita ambil. Kita pindahkan ke sini jadi x ditambah 2 kemudian dikuadratkan. Nah, kalau kita kuadratkan hasilnya itu sama dengan ini ya. Oke, nah selanjutnya kita cari 3/2 ditambah 4 itu sama dengan 11/2. Oke, langkah selanjutnya di sini jadi x ditambah 2. Nah, kuadrat di sini kan kuadrat. Maka kalau kita pindah ruaskan, karena di sini kan kita mau mencari nilai x, maka kuadratnya kalau kita pindahkan ke kanan dia jadi akar kan. Jadi x tambah 2 sama dengan plus minus akar dari 11/2. Maka x ditambah 2 sama dengan, nah bentuk ini, nah di sini kan kalau kita jabarkan, ini kan sama saja dengan akar 11 per akar 2.
Sedangkan dalam matematika itu penyebut itu tidak boleh dalam bentuk akar. Maka di sini harus kita rasionalkan atau kita hilangkan bentuk akarnya dengan cara kita kalikan antara pembilang dan penyebut tersebut dengan akar 2. Jadi di sini kita kalikan akar 2. Penyebutnya juga harus kita kalikan dengan akar 2. Jadi akar 11 dikali akar 2 itu adalah akar 22. Akar 2 dikali akar 2 itu kan akar 4. Itu akar 4 itu sama dengan 2. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ya, maka X-nya di sini kan 2, maka di sini jadinya negatif 2 plus minus akar 22 per 2. Selanjutnya, maka di sini ini kan penyebutnya beda, kita samakan penyebut, jadinya 2 dikali negatif 2 itu kan cara cepat ya. Jadi 2 dikali negatif 2 itu kan negatif 4. Kemudian negatif 4 itu tidak bisa kita tambah atau kurangkan dengan akar 2 karena dia tidak sejenis. Di sini dia dalam bentuk akar, maka tidak bisa. Jadi yaudah, negatif 4 nya langsung kita tulis. Jadi negatif 4 plus minus akar 22 per 2. Maka di sini arti plus minus itu selanjutnya tinggal kita pecahkan, kita uraikan satu persatu. Maka akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah, untuk akar yang pertama itu adalah negatif 4, kita ambil yang positifnya ya. Jadi negatif 4 ditambah akar 22 per 2, atau untuk X2 nya itu sama dengan kita ambil bentuk yang negatifnya. Jadi negatif 4 dikurang akar 22 per 2. Oke, semoga bisa dipahami untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC atau sering juga disebut dengan rumus kuadrat. Kalau menggunakan rumus ABC ini, yang penting kita harus tahu rumusnya. Di sini saya jelaskan ke rumusnya ya. Jadi X sama dengan negatif B plus minus akar dari diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Ingat, ini disebut dengan diskriminan per 2A. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0. Di sini saya ambil contohnya sama dengan cara yang kedua tadi, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kita lanjut. Nah, untuk penyelesaiannya kalau menggunakan cara rumus ABC, 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0, A-nya 2, B-nya 8, dan C-nya negatif 3. Jadi X1, 2-nya sama dengan negatif B plus minus akar dari diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian dibagi dengan 2A. Nah, sekarang kita masukkan B-nya kan 8, berarti negatif 8 plus minus akar B tadi 8, jadi 8 kuadrat dikurang 4, A-nya 2, C-nya negatif 3 per 2 dikali 2. Jadinya negatif 8 plus minus akar 64 dikurang 4 dikali, ini kita kalikan ya, 4 kali 2 kan 8 dikali negatif 3 itu adalah negatif 24. Ingat, ini dikali. Lebih amannya kalian beri tanda kurung, jadi 4 dikali A dikali C diberi tanda kurung, takut salah nanti ya. Kemudian per 4, maka jadinya negatif 8 plus minus 64 ditambah 24 itu adalah akar 88 per 4. Nah, di sini kita lihat akar 88 itu bisa kita sederhanakan dengan cara akar 4 dikali akar 22. Jadi di sini akar 4 dikali 22 tersebut sama dengan, saya jabarkan, jadinya akar 4 dikali dengan
akar 2, 2. Nah, di sini kan kita tahu akar 4 itu sama dengan 2, kemudian akar 22 tetap akar 22. Nah, sekarang kita lihat di sini ternyata bisa disederhanakan ya dengan cara dibagi 2. Jadi negatif 8 dibagi 2 itu adalah negatif 4. 2 akar 22 dibagi 2 itu adalah akar 22. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Nah, di sini ingat ininya harus kalian bagikan semua. Misalkan di sini ya negatif 3, tidak bisa kalian bagikan 2 karena ininya memang bisa, ini bisa. Tapi kalau misalkan di sini ada negatif 3, nah negatif 3 tersebut tidak bisa dibagi 2, maka bentuk tersebut tidak bisa kita sederhanakan ya. Nah, karena di sini negatif 8, di sini 2 dan 4, maka bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2, maka jadinya negatif 4 plus minus akar 22 per 2. Maka hasilnya itu akar-akarnya itu adalah, ingat ini tadi kita pisahkan, jadi negatif 4 ditambah akar 22 per 2, atau untuk X untuk akar berikutnya itu adalah negatif 4 dikurang akar 22 per 2. Di sini ditambahnya, di sini dikurangnya. Oke, semoga bisa dipahami untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat.